Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Kwadar Aditya, Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran saya tentang belajar dan pembelajaran pasca COVID-19. Yang pertama, perbedaan belajar dan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke inti dari pembicaraan ini, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari pembelajaran dan belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan perbedaannya. Tentang belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat diajukan dalam berbagai bentuk, seperti perubahannya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, cakapan, dan kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan, dan lain-lain aspek yang ada pada individu yang belajar. Sistem pembelajaran saat terjadinya COVID-19. Sistem pembelajaran pada saat terjadinya COVID-19 dikarenakan tidak boleh masuk ke sekolah dan mendapatkan ilmu secara langsung alias tatap muka kepada seorang guru, maka pemerintah dan guru menerapkan sistem pembelajaran online, yaitu dengan menggunakan e-learning dan medianya yaitu Zoom. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran saat terjadinya COVID-19 ini sangat susah untuk kita berinteraksi langsung pada guru saat kita seperti pembelajaran offline sebelum COVID-19, yaitu belajar dan menimba ilmu langsung, bertemu dengan guru dan teman-teman, dengan ke sekolah langsung. Dengan media pembelajaran ini, siswa tetap dapat belajar tetapi menggunakan media-media online yang sudah disediakan guru. Perbedaan pembelajaran sebelum dan saat COVID. Dilihat dari gambar berikut, sebelum COVID kita dapat berinteraksi dengan guru secara luasa, kita dapat bergerombol, kita eh, dapat berjejeran dengan teman sebangku, jadi tidak perlu mematuhi protokol kesehatan, dan kita juga tidak kesusahan bernapas karena memakai masker, dan kita juga tidak perlu berhati-hati karena adanya wabah COVID-19 itu. Dan saat COVID, pembelajaran juga kita hanya bisa belajar dari rumah dengan menggunakan e-learning tadi, atau dengan menggunakan sistem pembelajaran Zoom atau Google Classmeet, atau jika sudah COVID-nya menurun di suatu daerah, daerah tersebut juga dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara berskala, yaitu dengan membatasi siswa yang masuk ke dalam sekolah tetapi dengan menggunakan prokes yang sangat ketat dan tidak boleh bergerombol maupun berjejer atau mendapatkan teman sebangku kita. Maka dari itu, inilah perbedaan pembelajaran sebelum COVID dan saat COVID. Kita hanya bisa melihat perbedaan ini dari gambar berikut. Next, kita ke tantangan pembelajaran pasca COVID-19.
tantangan pembelajaran pasca COVID-19 tersendiri pun siswa cenderung kebingungan karena siswa harus dibiasakan dengan teknologi-teknologi canggih pada saat ini. Karena jika siswa tidak memahami teknologi canggih pada saat ini, siswa akan ketertinggalan dalam mengikuti pembelajaran pasca COVID-19 ini. Maka dari itu, siswa harus dibiasakan menggunakan teknologi canggih saat COVID-19 agar pasca COVID-19 ini siswa dapat membiasakan dirinya dengan menggunakan teknologi canggih. Selanjutnya, dalam konsep pembelajaran pasca COVID-19, konsep pembelajaran ini juga terbilang kita harus menyediakan konsep pembelajaran yang sesuai agar murid-murid kita itu juga tidak kesusahan dalam memahami pembelajaran yang kita saat ini lakukan. Misal kita sudah pasca COVID ya, kita melakukan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan prokes ketat, menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Setelah masuk kuliah juga dicek suhu biar kita semua juga terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Maka dari itu, tantangan pembelajaran pasca COVID ini juga perlu diperhitungkan bagi siswa pada zaman sekarang. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang pertama, memahami karakteristik siswa. Ketika kita menjadi guru, perlu sekali untuk kita memahami karakteristik siswa agar karena karakteristik siswa itu berbeda-beda dan setiap setiap siswa itu juga memiliki karakter juga yang berbeda-beda. Jadi kita harus memahami karakteristik siswa itu agar siswa nyaman dalam proses pembelajaran kita. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Menyiapkan media pembelajaran yang sesuai itu perlu sekali untuk siswa. Karena media pembelajaran yang sesuai, jika kita sudah menyiapkan media pembelajaran yang sesuai, maka siswa akan merasa nyaman dan senang mengikuti pembelajaran yang kita siapkan. Maka dari itu perlu sekali kita menyiapkan media pembelajaran yang sesuai untuk siswa agar belajarnya nyaman, fokus, dapat memahaminya dengan mudah. Yang ketiga, menentukan konsep pembelajaran. Menentukan konsep pembelajaran harus sekali karena ketika kita sudah menentukan konsep, maka kita sudah tahu apa yang harus kita nanti ajarkan kepada siswa-siswa kita agar siswa-siswa kita itu dapat memahami konsep pembelajaran kita itu mudah dan tidak kebingungan. Kitanya juga tidak kebingungan jika kita sudah mempelajari konsep pembelajaran kita sendiri jika kita sudah menentukannya. Maka dari itu perlu sekali membuat konsep pembelajaran ketika kita harus merencanakan pembelajaran. Terima kasih atas video belajar dan pembelajaran pasca COVID-19. Semoga ilmu yang saya kasih bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.